Oke, nah ini untuk contoh soalnya ya, misalkan ada sebuah tangki yang berisi air diletakkan di tanah. Tinggi permukaan air adalah 1,25 meter dari tanah. Pada ketinggian 0,8 meter dari tanah, terdapat lubang kebocoran sehingga air mengalir melalui lubang tersebut. Hitunglah A. Kecepatan air yang keluar dari lubang. Kemudian yang B itu adalah jarak mendatar air mengenai tanah ya, dari R gitu ya. Nah, kita akan menggunakan rumus cepat ya, dengan ketinggian permukaan air atau hanya ya, dari yang diketahui dari soalnya itu adalah H itu adalah 1,25 meter. Kemudian kedalaman lubang dari permukaan air, berarti H kecil ya, Ibu tulis di sini H kecil itu adalah 1,25 min 0,8 meter. Hasilnya adalah 0,45 meter. Ya. Jadi H kecil di situ itu adalah kedalaman lubang dari permukaan air. Ya, Ibu tulis keterangannya. H di sini adalah kedalaman lubang dari permukaan air. Nah, kemudian soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah kecepatan air keluar dari lubang ya. Berarti untuk yang ditanyakan itu A adalah V-nya. Kemudian yang B itu adalah X atau R-nya. Nah, kita jawab satu-satu. Untuk pertanyaan yang pertama, A, itu kita langsung bisa menggunakan rumus kecepatan yaitu akar 2GH. Ya, kita tinggal masukkan nilainya. Kalau G-nya tidak disebutkan di atas, maka nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ingat-ingat itu ya. Kecuali kalau misalkan diminta dalam 9,8. Berarti di sini 2 kali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,45 meter. Berarti di sini hasil perkaliannya adalah 9 meter kuadrat per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 3 meter per sekon. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban dari soal B, yang ditanyakan adalah X-nya ya, atau jaraknya. Maka kita bisa menggunakan rumus cepat yang B itu R sama dengan 2 dikali akar H dikali H min H ya. H besar dan H kecil. H besar itu adalah jarak antara permukaan air sampai dengan tanah. H kecil itu adalah kedalaman lubang dari permukaan air. Berarti yang di sini ya, yang di sini itu H kecilnya. Oke, tinggal kita masukkan, berarti 2 kali dengan 0,45. Kemudian H min H kecil berarti di sini adalah 1,25 min 0,45 ya. Berarti di sini 2 dikali akar 0,45 dikali dengan 0,8. Berarti hasilnya adalah 2 kali, Ibu buat jadi pecahan supaya mudah nanti untuk mengeluarkan dari akarnya ya. 45 per 100 dikali dengan 8 per 10. Nah, hasil terakhirnya itu ini kita bagi dengan 5, di sini 9, kemudian di sini 2, ini 2, berarti 4, berarti 9 kali 4 36, berarti 2 kali akar 36 per
100 atau 2 kali 6 per 10 ya. 6 dibagi 5 adalah 1,2 meter. Nah, kemudian untuk soal yang kedua di sini ya, soalnya adalah sebuah selang karet menyemprotkan air vertikal ke atas sejauh 2,5 meter. Luas ujung dari selang adalah 0,75 cm persegi. Berapakah kelajuan air yang keluar dari selang jika G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat? Kemudian, berapa banyak air yang keluar selama 1 menit? Ya. Nah, perhatikan itu bahwa selang menyemprotkan air vertikal ke atas. Maka pada gerak vertikal ke atas, kelajuan awal tertentu V mencapai kelajuan 0 di titik tertingginya. Ya, berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, kasus gerak vertikal sampai mencapai ketinggian maksimum ini dapat kita identikan dengan gerak jatuh bebas yang berlaku V sama dengan akar 2 GH. Ya. V itu kelajuan awal, H itu ketinggian maksimumnya, ya. Di situ yang diketahui dalam soalnya itu adalah H-nya itu 2,5 meter, kemudian G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini maka kita bisa mencari nilai V dan nilai Q. Banyaknya air yang mengalir, berarti V-nya ya, ini kelajuan, ini volume. Nah, untuk jawaban yang A berarti kita tinggal masukkan persamaan V sama dengan akar 2 GH. Berarti akar 2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali dengan 2,5 meter. Ya, maka di sini hasilnya itu adalah akar 49 meter kuadrat per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 7 meter per sekon. Ini untuk soal yang A. Nah, kemudian untuk soal yang B, yang ditanyakan adalah banyaknya air yang keluar selama 1 menit. Berarti pasti kita harus cari dulu A-nya. Ya, A-nya itu yang diketahui 0,75 cm persegi, berarti kita rubah menjadi meter ya. Berarti 75 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, kemudian kita cari debitnya terlebih dahulu ya. Berarti Q sama dengan A kali V kecepatan. A-nya adalah 75 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Terbang-terbang ya. Asal pikiran kalian tidak terbang kemana-mana. Kemudian V-nya itu adalah 7 meter per sekon. Berarti hasilnya adalah 525 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon. Nah, banyaknya air yang keluar selama 1 menit, berarti T-nya itu 1 menit, sama saja dengan 60 detik. Nah, maka dari persamaan Q sama dengan V per T ya, maka kita bisa mencari volumenya. Q kali T. Q-nya sudah diketahui, dikali dengan waktunya adalah 60 sekon. Maka di sini ketemu itu 31,5 kali 10 pangkat 3 meter kubik atau 31,5 liter.
Kemudian contoh soal untuk venturimeter ya. Nah, di sini ada soal gambar di bawah ini menunjukkan air yang mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas A1 dan A2 masing-masing adalah 12 cm persegi dan 8 cm persegi, dengan G adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter. Nah, berarti yang diketahui dari soalnya adalah nilai A1 12 cm persegi, kemudian A2 adalah 8 cm persegi, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai V yang memasuki pipa, berarti V1-nya. Ya. Nah, untuk menghitung kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter atau V1, kita langsung menggunakan persamaan yang V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Dengan G tadi sudah 10 meter per sekon, kemudian lupa Ibu, ini ada H ya. Hanya adalah 25 cm ya, atau 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, tetapi sebelumnya itu kita harus menyatakan V2 dan V1 menggunakan persamaan kontinuitas ya. Nah, berarti kita menggunakan persamaan kontinuitas yang A2 kali V2 sama dengan A1 kali V1. Jadi V2 sama dengan, kita buat semua dalam V1 karena ditanyakan V1-nya ya. V2 sama dengan A1 per A2 kali dengan V1. Besarnya A2 adalah 12 cm persegi dibagi dengan 8 cm persegi dikali dengan V1. Ini satuannya Ibu coret, jadi nggak perlu disamakan tapi bisa kita sederhanakan. Jadi besarnya V2 itu adalah 3 per 2V1, atau di sini V2 kuadratnya adalah 9 per 4V1 kuadrat. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke persamaan V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Ya, ini persamaan yang tadi. Kalau V1-nya tadi kita anggap 0 ya, maka persamaan ini tidak berlaku. Tapi kalau V1-nya ada, maka persamaan ini tak berlaku. Karena kan kalau misalkan tadi ini 0, berarti V2-nya kan akar 2GH gitu ya. Berarti V2-nya tinggal kita masukkan ya, besarnya ini V2 9 per 4 V1 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 kali 10 meter per sekon kuadrat kali dengan 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Hasil pengurangannya kita samakan dulu penyebutnya. Berarti 9 min 4 per 4 V1 kuadrat sama dengan, ini kita kalikan hasilnya adalah 5 meter kuadrat per sekon kuadrat. Berarti ini 5 per 4 V1 sama dengan 5 meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka besarnya V1 ini kan perkalian, maka kita pindahkan ruas menjadi pembagian atau perkalian tapi dibalik tuh ya. Jadi besarnya V1 itu adalah 4 meter per sekon, ini sorry pakai kuadrat, meter kuadrat sekon kuadrat. Jadi V1 sama dengan 2 meter per sekon. Dapat dari mana? Diakarkan 4.